Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Amin. warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kitab Sahihul Bukhari ini di hadis yang ketujuh. Kita sudah sampai di hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini kita baca langsung aja kita artikan Ustaz. Karena kalau Hmm. sampai selesai kan panjang banget kan? Hmm. Jadi sepotong kita baca, sepotong kita artikan. Langsung nanti kalau ada syarahan-syarahan tambahan boleh langsung. Tentunya banyak banget faedahnya di sini. Karena untuk mendukung kitab ini kan nggak ada syarahnya. Saya juga membaca kitab Aunul Bari ya. Syarah Sahihul Bukhari. Cuma dia nggak tebal, ada 6 jilid. Khusus mengupas lafadznya, sigatnya. Al-Mu'allif Syekh, apa ya lupa namanya. Bentar ya. 631. Nggak ada sampulnya ini kita. Ibnu Khalifah apa ya? Bentar Ustaz. Hmm. Pengarangnya Imam Allamah Abi Thayyib Siddiq Hasan Ali Al-Husaini Al-Qinnuji Al-Bukhara. Qinnuji bacanya ya. Alil Husainil Qinnuji. Oke. Kita mulai dulu dikit Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abul Yaman. Menghadiskan kepada kami oleh Abul Yaman. Siapa beliau? Hakam Ibnu Nafi' qala. Berkata ianya Abul Yaman. Akhbarana Syu'aibun. Memberitakan kepada kami oleh Syu'aib dari Az-Zuhri. Qala berkata ianya Az-Zuhri. Akhbarani Ubaidullah. Memberi kabar kepada kami oleh Ubaidullah Ibnu Abdullah Ibni Utbah bin Mas'ud. Apa kata Ubaidullah? Memberitahukan kepadaku oleh Ubaidullah, kata Ubaidullah, anna Abdullah ibni Abbas, bahwa sungguh Abdullah bin Abbas, bahwa sungguh Ibnu Abbas itu akhbarahu. Memberitahukan ianya Ibnu Abbas, akannya Ubaidullah. Nah, jadi ini sumbernya berarti dari Ibnu Abbas hadis ini ya. Ubaidullah mendapatkan berita dari Ibnu Abbas nanti mendapatkan berita dari Abu Sofyan. Apa kata Ibnu Abbas? Anna Aba Sufyan bin Harbin, wa sungguh Abu Sofyan bin Harbin akhbarahu. Memberitahukan ianya Abu Sofyan akannya Ibnu Abbas. Ya, kita titik dulu. Jadi ini hadis yang panjang banget berkaitan dengan apa namanya ya? Cerita Herakle atau Herakle ya. Heraklius. Ya. Kemudian mungkin sedikit sebagai tambahan ini Abu Sofyan ini kalau dalam kitab Aunul Bari bisa dibaca 3 ini. Bisa Sufyan, Safyan, Sifyan. Walaupun yang sering kita dengar Sufyan. Ya. Abu Sofyan bin Harbin bin Umayyah kan. Ini kan dari Bani Umayyah. Abi Sofyan ini kunyahnya Abu Hamdallah kalau namanya Sakhar ya. Batu keras ya. Keras kepala ini Abu Sofyan. Lama berperang melawan Nabi kan. Walaupun pada akhirnya Masuk masuk Islam. Islam. Lahir tambahan sedikit 10 tahun sebelum peristiwa Gajah. Abu Sofyan ini lahir 10 tahun sebelum peristiwa Gajah. Kemudian Islam udah telat banget pada malam Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Masuk Islam pada malam penaklukan kota Mekah. Kemudian ikut bersama Nabi 2 perang. Perang Taif dan perang Hunain. Dalam perang Taif ini Abu Sofyan ini matanya satu cacat hilang. Kemudian satu lagi nanti hilang di perang Yarmuk. Perang Yarmuk perang berbeda sesudah Nabi nggak ada. Nah, meninggal di tahun 31, satu riwayat ada yang menyatakan tahun 34 Hijriah di usia 88 tahun. Yang ikut mensolati jenazahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu tambahannya Ustaz. Masya Allah.
Ya, Hadis apa nih Ustaz kategori? gimana? Ya, hadis apa nih macam kalau kita ilmu hadis ada nih hadis marfu, hadis maqfu. Ah, ini kelihatannya hadis marfu sementara kan? Tapi kita belum tahu, kita lihat nanti di atas. Karena ini atau bisa juga ini bukan masalahnya bukan menyambung dengan Nabi ya kan? Nah, Bukan marfu, bisa saja bukan marfu ini. Maktu. Karena ini nggak dinisbatkan kepada Nabi. Ini ujungnya nanti Abu Sofyan. Artinya Abu Sofyan pernah menceritakan kepada Ibnu Abbas. hmm, Ketika Abu Sofyan sudah masuk Islam menceritakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nanti menceritakan kepada Ubaidullah. Jadi nggak ada kaitannya dengan Nabi ini kelihatan. hmm. Bahkan ini bukan ucapan Nabi kan? Bukan itu. Ya. Cuma di pertengahan hadis nanti ada kaitannya tentang surat Nabi ke Herakl itu. Mengkonfirmasi ya kebenaran surat itu ya ke Abu Sufyan. Ya, ya. Eh, Gitu, Ustaz. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata bahwa Abi Sofyan menceritakan kepadanya bahwa sungguh Abbas Sofyan bin Harbin akhbarahu memberitahukan ia kepadanya Ibnu Abbas. Isi beritanya, Anna Hirakla, bahwa sungguh Hirakla arsala mengirim surat ia, kan? Bahwa sungguh Herakla itu arsala mengirim utusan ia ilahi kepadanya Abi Sofyan. Fi rakbin min Quraisyin dalam satu kafilah dari kafilah Quraisy. Jadi isi suratnya Abu Sofyan menyatakan Herakle ini pemimpin bangsa Rum ketika itu ya. Dia menjadi raja Rum selama 31 tahun. Herakle ini cara bacanya macam-macam. Di sini kan kayak Dimash, Ustaz ya. Herakle, Dimashki. Ada juga yang membaca Harkil, Anna Harkil, Harkila. Tapi yang masyhur Hirakla. Ghairu munsharif, alamiah dan ajamiyah. Ini sekaligus kita membahas lafadznya. Bahwa sungguh Herakle itu pemimpin bangsa Rum mengirim utusan ia Herakle kepadanya Abi Sofyan. Mengirim utusan, seorang utusan fi rakbin. Dalam satu kelompok, rakbin jamak dari rakib, kafilah dagang yang 10 orang lebih. Ada yang menyatakan ketika itu Abu Sofyan bersama 30 temannya dalam kafilah dagang itu. Mengirim kepadanya dalam satu kafilah dari Quraisy, Wakanu, dan adalah mereka rakbin, mereka kabilah itu, pasukan apa? Kelompok dagang itu tujaran mereka pedagang bisyami di Syami. Jadi kisahnya seperti ini Ustaz. Jadi Abi Sofyan ini sedang berdagang dengan teman-temannya. Ketika itu Abi Sofyan berada di Syam. Satu riwayat menyatakan. Kemudian Herakl yang sedang berada di Baitul Maqdis, dia mengirim utusan. Mengirim seorang untuk menyampaikan, untuk bertemu dengan Abu Sofyan dan teman-temannya. Diundang ke tempat Herakl ini. Mau dipertanyakan beberapa hal. Nah itu. Jadi Bisyami ini ada juga yang membaca Bisyam nanti. Langsung kita lihat catatan kakinya Ustaz ya. Akhrajuhu Muslim fil Maghazi, mengeluarkan karena ini oleh Imam Muslim dalam kitab Maghazi Al-Jihad wa Sayr, bab kitab bin Nabi ila Herakl. Nomor hadis dalam Sahih Muslim 1773. Rakbin jam'u rakibin. Jadi rakbin ini kayak sahbin Ustaz. Sahbin jamak, walaupun ada yang menyatakan isim jamak. Mufradnya sahibin, rakibin kan? Rakibin rakbin. Sahibin sahbin wa ashabin nabi wa sahbihi. Wahumul asyaratu fama fauku. Dianya rakbin itu 10 maka di atasnya ada 10 lah, 10 onta ya yang membawa barang dagangan sampai lebih. Bisyami dalam hadis wa yuqalu syam wa syam. Jadi logatnya ada 3 nih, bisa syami, bisa syam, bisa syam panjang. Yang sering kita gunakan yang di tengah, syam. Wal ma'ruful an bilad syamiyah, yang ma'ruf sekarang negeri Syam itu dia meliputi Suriah, Urdun, Yordania, Palestina dan Lebanon. Ini sekarang ya, itu Syam. Oke, Ustaz. Nah, jadi itu udah pembukaan lah. Selebihnya kita persilakan kepada Ustaz semuanya. Ini termasuk hadis rumit menurut saya Ustaz. Saya baca-baca kan.
saling banyak lafat yang dibuang, banyak takdirnya. Gimana Ustaz? Lanjut Ustaz Fikri. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Wadah. Gimana? Siapa yang lanjut? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyana wa kuffara Quraisyin fa'atauhu wa hum bi Iliya'a fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu uzama urrumi thumma da'ahum wa da'a bitarjumanihi faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadha ar-rajul alladhi yaz'amu annahu nabi qala Abu Sufyan faqultu ana aqrabuhum nasaban faqala udnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda zahrihi ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. Ustaz. Sekaligus artinya Ustaz. Sebentar. Oke. Kapan datang Abu Hurairah? Kapan datang utusan Heraklius ke Abu Sufyan? Fil muddatil lati, pada waktu allati yang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda ini apa Tengku? Sholaha, berdamai. Berdamai fiha padanya muddah Aba Sufyan, akan Abu Sufyan wa kufar Quraisyin. Jadi ini maksudnya dalam situasi kondisi sedang damai, Tengku ya. Ya. Lagi Jadi tidak ada perang. di tahun 6 Hijriah, ketika Nabi mau melaksanakan umrah kan ada itu yang dihalang kan? Oh ya. Nah, ada. Kemudian gencatan senjata. Jadi antara Nabi dan apa namanya Abu Sufyan orang Quraisy itu membuat semacam gencatan senjata wad'il harbi, nggak melakukan peperangan selama 10 tahun. Dalam kitab sirah seperti itu. Ada juga ulama yang menyatakan perjanjian itu isinya 4 tahun tidak berperang. Kemudian yang paling masyhur itu 10 tahun untuk tidak berperang dari 6 Hijriah. Kemudian nanti Quraisy itu mereka melanggar perjanjian. Karena itu nanti Nabi menyerangnya atau Nabi datang untuk menyerangnya. Kemudian tidak terjadi peperangan, yaitu tahun 8 Hijriah kan terjadilah penaklukan Fathu Mekah itu. Dalam masa-masa inilah, masa gencatan senjata itu, Herakle itu mengirim utusan untuk bertemu dengan Abu Sufyan, mengundangnya ke Rum. Nah itu. Jadi adalah mereka itu pedagang di Syam. Kapan itu terjadi pengiriman utusan? Pada masa Alati yang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdamai ya padanya masa akan Abi Sufyan dan kafir Quraisy. Nah itu. Oke, siap. Fa'atauhu wa hum bi Iliya'a. Maka mendatangi oleh mereka utusan akan Abu Sufyan wa hum bi Iliya'a. Dan bermula mereka semuanya itu bi Iliya'a, ada di daerah kota Iliya'a. Fada'ahum fi majlisihi. Maka menyuruh oleh mereka akan Abu Sufyan fi majlisihi, pada majlis mereka. Wa haulahu, dan bermula di sekelilingnya Abu Sufyan uzama urrumi, itu pembesar-pembesar kerajaan Romawi. Nah, ini Heraklius. Wa haulahu, dan bermula di sekelilingnya Heraklius dia. Uzama urrum. Oke. Siap. Titik Ustaz. Atauhu, maka datang oleh mereka Fa'atauhu, maka mendatangi oleh mereka. Ini mereka Rokib tunggu kan? Ya. Apa utusannya Abu ini Hirqal kan? Kalau utusannya satu orang doang Ustaz. Nah, makanya ini perlu dhamir kan? Herakle mengirim utusan kepada Abi Sufyan dalam satu kafilah tadi. Adalah mereka Abu Sufyan dan teman-temannya pedagang di Syam pada masa Alati yang adalah Rasulullah alaihi wasallam berdamai pada masa akan Abi Sufyan dan kafir Quraisy.
Maka datang oleh mereka. Oleh mereka kita lihat dulu. Maka mendatangi oleh mereka. Kalau mereka Abu Sufyan nggak cocok kan? Hmm. Cocok juga. Atau Abu Sufyan dan tujarnya, soalnya kan banyak tuh yang datang ke kerajaan kan Benar. nantinya. Jadi ini kembali ke Abu Sufyan. Maka datang oleh mereka Abu Sufyan nanti ya. Bersama teman-temannya, akannya Herakle. Ya kan? Dan dianya Herakle dan teman-temannya sedang berada di Ilia, di Baitul Maqdis. Artinya begini, ketika Herakle mengirim utusan untuk bertemu Abu Sufyan, mereka dan teman-temannya, Heraklius itu, sedang di Baitul Maqdis. Kemudian melanjutkan keterangannya, fada'ahum. Maka mengajak ianya Herakle, ya kan? Akan mereka Abu Sufyan dan teman-temannya dalam majelisnya Herakle. Nah itu. Nyambung nggak seperti itu, Ustaz? Ya, nyambung Tengku. Nah, jadi sesudah diundang, nyampe ke Baitul Maqdis, berarti dipanggil ke majelisnya. Ini baru wahaulahu. Dan di sekitarnya Herakle itu ada pembesar-pembesar Rum juga. Artinya Herakle tidak sedang sendiri. Ya kan? Ada pejabat-pejabat besar di sekelilingnya. Summa da'ahum. Kemudian memanggilnya Herakle akan mereka Abu Sufyan dan teman-temannya. Wada'a dan memanggil ianya Herakle bitarjumanihi dengan penterjemahnya Herakle. Karena bahasa berbeda mungkin ya. Jadi Herakle ini orang Rom, bahasa Romawi. Dia punya penterjemah. Seorang yang bisa mengalih bahasakan kan. Nah, sekarang berarti sudah ada di sekitar Herakle itu Abu Sufyan dan teman-temannya. Ada pejabat-pejabat Rom, ada penterjemah Herakle juga. Nah, baru. Nah, itu Ustaz. Nah. Lanjut Ustaz. Saya lagi Tengku. Ya. Artinya. Oke. Faqala, maka berkata ia Herakleus, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'amu annahu nabiyyun. Bermula, siapakah di antara kalian itu yang paling dekat nisbah nasab bihadzal rajuli, dengan seseorang ini, alladhi yang yaz'amu mengklaim annahu, bahwa sungguhnya seseorang nabiyyun itu nabi. Faqala Abu Sufyana, maka berkata Abu Sufyan, faqultu, maka aku berkata, ana aqrabuhum nasabah. Bermula aku itu yang paling dekatnya aku nisbah nasab. Titik Ustaz. Oke. Nah, ini kan. Jadi faqala. Nah, jadi ini di awal nih ada kisah, ada kisah ini kalau dalam syarahnya kan. Jadi Herakle itu berkata kepada penterjemahnya, coba tanyakan kepada dia. Siapa yang paling dekat nasabnya? Faqala. Maka berkata ianya utusan. Ini yang berkata utusan ini. Penerjemah yang berkata. Jadi kita sebut, maka berkata ianya Herakle boleh. Tapi yang berkata sebenarnya bukan Herakle. Tapi tarjumannya. Karena Herakle ini tidak berbicara langsung, bahasanya beda. Maka berkata ianya tarjuman, penerjemahnya Herakle, ayyukum akrabu nasaban. Artinya si ini mewakili ucapan Herakle kan. Siapa di antara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan ini laki-laki? Maksudnya Nabi. Ini laki-laki yang menyatakan ya bahwa sungguhnya dia itu Nabi. Abu Sufyan berkata, fakultu, maka aku berkata, kata Abu Sufyan ketika mengisahkan kepada Ibnu Abbas. Ana akrabuhum nasabah. Saya ini yang paling dekat mereka nisbah nasab. Ini kan kita bisa protes. Maksudnya, kenapa Abu Sufyan menyatakan dia yang paling dekat nasab dengan Nabi? Karena di antara kelompok itu, di antara kelompok Rakben tadi, yang di sana ada sekitar 20 atau 30 teman Nabi Sufyan, yang dari Bani Umayyah, Abi Sufyan doang. Makanya Abi Sufyan menyatakan ana akrabuhum nasabah. Jadi Bani Umayyah itu kan bersaudara dengan Bani Hasim ya kan? Jadi ketemu di kakek keempat, kakek Nabi kan? Makanya sah dikatakan ana akrabuhum nasabah. Itu maksudnya. Yang ada di situ. Kenapa ini faedah juga? Kenapa Herakle bertanya siapa yang paling dekat nasabnya? Biasanya begini, orang yang paling dekat dengan seseorang kan lebih tahu tentang zahir dan batinnya seseorang. Makanya untuk mencari tahu tentang informasi seseorang tentunya harus orang yang lebih dekat dengannya kan?
Kalau orang yang jauh kan bisa saja dia kurang informasi atau berbohong segala macam. Nah itu. Ah. Gimana Ustaz Najmi? Tadi kayaknya ada yang pengen ditanyakan. Oke. Nah, gimana Ustaz? Oke, Hmm. lanjut. Lanjut. Apa siapa? Lanjut lagi. Nanti kalau yang lain yang ada yang mau baca gantian nggak apa-apa Ustaz ya. Ya. Sementara Ini saya sebenarnya sambil baca. kalau baca nggak perlu udah ada harokatnya. Yang diperlukan ini mengartikannya. Siapa yang Artikannya mau? langsung gitu ya. Oke. Saya lanjut tunggu bacanya. Lanjut. Faqala. Dari faqala tunggu ya. Ya. Faqala maka berkata ia mutarjim turjumannya, Hmm. udnuhu minni, dekatilah oleh kalian kalian akannya Abu Sufyan minni daripadaku. Wa qarribu dan dekatilah oleh kalian ashabahu akan sahabat-sahabatnya Abu Sufyan. Faj'aluhum dan jadikanlah oleh kalian inda zahrihi di sisi belakangnya Abu Sufyan. Tsumma qala liturjumanihi. Kemudian berkata ia Heraklius bagi penerjemahnya. Katakan bagi mereka, inni sa'ilun an hadzal rajuli. Sesungguhnya aku adalah orang yang bertanya tentang laki-laki ini. Fa in kadzabani, maka jika laki-laki ini berdusta kepadaku, fakadzibuhu, dustakanlah oleh kalian akan lelaki tersebut. Titik Ustaz. Ya. Faqala berkata ianya mutarajjib. Adenu Ustaz dari af'il ini ya. Adenu. Dekatkan ya. Perdekatkan olehmu. Ya. Gimana? Adena yudni itu ya. Iya. Jadi bukan dana yadnu. Bukan dari sulasi ini. Ini sulasi mazid. Mazid. Biharfin. Oke. Adenuhu, dekatkan olehmu akannya Abu Sufyan dariku. Agak jauh mungkin tadi kan, dekatkan. Wa qaribu ashabahu, dekatkan olehmu pula akan teman-temannya Abu Sufyan. Jadi jamaahnya bawa semua dekat. Faj'aluhum, jadikan olehmu akan mereka teman Abi Sufyan inda dhahrihi, di punggungnya Abu Sufyan. Ini tujuannya begini dalam syarat. Jadi Abu Sufyan di depan, teman-temannya di belakang. Supaya Abi Sufyan tidak berhadapan dengan teman-temannya. Kalau berhadapan nanti, kalau bohong kan malu. Nah, kalau muwajahah, ini kalaupun dia nanti bercerita bebaslah orang pendengar di belakang. Nah, ini maksudnya tujuannya ini supaya terungkap dari mulut Abu Sufyan itu yang lebih jujur lah. Nah, ini begitu kata Herakle atau kata penerjemahnya. Sumakola kemudian berkata ianya Herakle litarjumanihi bagi penerjemahnya. Kullahum, katakan olehmu bagi mereka, ini sa'ilun hadza. Sesungguhnya aku bertanya kepada ini Abi Sufyan. An hadzar rajul, tentang ini laki-laki, tentang nabi kan? Laki-laki yang menyatakan dirinya nabi, rajul yang sudah ma'rifah di atas. Fa in kadzabani, jika bohong ia kepadaku, jika bohong ianya Abu Sufyan kepadaku, fakadzibuhu, maka kalian dustakan oleh kalian akannya juga. Nah, ini baru titik. Ya, rumit Ustaz hadis. Nah, ini fawallahi. Ya, ini kata Abi Sufyan nih. Faqala Abi Sufyan, maka Abi Sufyan berkata, cuma nggak disebutkan di sini. Apa kata Abi Sufyan? Fawallahi, maka demi Allah, laulal haya'u min ayyasiru alayya kadziban lakadzabtu anhu. Jikalau tidaklah bermula malu itu yang wujud dari bahwa ya'siru, mereka mengasarkan, mereka menakalkan di atasku akan kebohongan, lakadzabtu anhu, sungguh aku berdusta anhu tentangnya laki-laki yang ditanyakan. Jadi ketika itu Abu Sufyan berkata, jikalau bukan rasa malu, nanti mereka teman-temanku akan menceritakan bahwa aku berbohong tentang laki-laki yang menyatakan dirinya Nabi. Aku pengen berdusta, pengen mengatakan sesuatu yang bohong tentang Nabi. Pengen mengatakan kebohongan tentang Nabi kepada Herakle. Tapi rasa malu itu, artinya orang Arab juga malu berbohong, walaupun sebelum Muslim ya.
Karena di kabilah manapun kebohongan itu atau secara uruf ya, kebohongan itu memang tidak baik. Seorang tokoh kalau ketahuan masyarakatnya berbohong itu akan tidak dipercaya. Itu maksudnya. Demi Allah, jikalau bukan karena aku malu dari ayat siru yang kulu ani kaziban. Jikalau bukan malu dari mereka ayat siru, teman-temanku nanti mereka akan menukil tentangku bahwa aku seorang pembohong atau aku mengatakan kebohongan. Aku pengen berdusta tentang Nabi. Ketika Herakle bertanya, aku pengen memberikan informasi yang salah tentang Nabi. Titik Ustaz. Nah, di sini kita lihat ya. Tadi kan mada fihim salahahum kan mendamai akan mereka di atas tinggalkan peperangan dalamnya masa. Ilya Baitul Maqdis. Tarjuman alladzi yang kulul kalam, orang yang memindahkan ya akan kalam min lugatin dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Ya saru atau ya siru. Yarwu anni wa yang kulu, meriwayatkan oleh mereka dariku dan memindahkan oleh mereka. Nah. Udah Ustaz? Lanjut. Ya, siap. Thumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Thumma kana, kemudian adalah awwala ma sa'alani, itu yang ini awalannya gimana ya? Thumma kana awwala ma sa'alani, kemudian adalah yang paling pertama ditanyakan kepadaku anhu, daripadanya Hirqal, an qala, bahwa berkata ia penerjemahnya Hirqal, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasabnya Nabi Muhammad fikum pada kalian. Qultu, aku berkata, Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin, bermula dianya Muhammad SAW fina pada kami itu yang memiliki nasab. Qala. Nah, gitu. Nah, summa kana awwala. Awwala ini khabar kana muqaddam Ustaz. Enak. Itunya gimana? Isimnya angkola. Angkola berarti ya. Atau dibalik juga boleh. Ada riwayat menyatakan kana awalu boleh. Jadi khabarnya angkola. Kita artikan. Kemudian adalah awal ma. Yang bertanya ianya Herakle akan aku anhu tentangnya Nabi. Rajul. Adalah awal ma yang bertanya ya Herakle kepadaku tentangnya Nabi. Itu bahwa berkata ianya Herakle. Kaifa nasabuhu fikum. Bagaimana itu nasabnya laki-laki yang menyatakan diri Nabi di antara kamu. Qultu, aku berkata, kata Abu Sufyan, dianya laki-laki, di antara kami itu zu nasabin, yang mempunyai nasab yang mulia. Zu nasabin wa syarafin ya. Ini artinya dulu Ustaz. Nah, itu dia. Jadi anhu di sini Ustaz, an hadar rajuli di atas kan? Iya. Nah, Nabi. An hadar rajuli. Gimana Ustaz yang lain? Kemana? Siap. Saya boleh, tapi nanti aja di akhir. Kenapa? Siap, apa-apa. siap. Langsung Ustaz. Takut nggak nyampe akhir, soalnya kan jam 10 ada nobar katanya. Enggak. Jadi gini, kebetulan ada satu musalsal Tengku, serial film, namanya musalsal Umar bin Khattab. Itu ada 40 seri Tengku kalau nonton dari pertama sampai akhir. Meskipun sebagian ceritanya ada yang mempertentangkan, tapi kebanyakan mayoritas dipegang film ini gitu. Yeah. Dan di serial yang ke-15 itulah ada percakapan ini. Persis digambarkan dan persis seperti kata-kata ini. Tapi waktu itu tanpa penerjemah. Ya, langsung kalau ya. Di sini pakai penerjemah. Kalau waktu itu langsung percakapan digambarkan, adegan perannya itu Raja Heraklius itu langsung bertanya ke Abu Sufyan. Nah, cuma yang saya pastikan konfirmasi, ini teksnya ini seperti ini banget gitu. Karena saya udah lebih dari 30 kali nonton 30 seri ini. Berulang-ulang kali, sampai hafal saya. Iya. Untuk belajar bahasa Arab dari situ juga, Tengku. Bagus. Nanti saya kirim linknya, mohon izin, Tengku. Setelah selesai ngaji. Siap. Link di grup dong. Iya, siap. Maksud saya kirim di grup. Udah ma'rifah. Oke. Sendiri aja. Ngeri kalau Haji Saiful udah marah, Masya Allah. Qala, berkata ianya Herakle atau penerjemahnya. Fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablahu? Apakah telah berkata akan ini kaul? Ini kaul menyatakan dirinya sebagai nabi.
Apakah telah berkata akan ini kaul dari kamu oleh seseorang sama sekali sebelumnya? Qultu, aku berkata, kata Abu Sufyan, lah, belum pernah ada orang yang menyatakan dirinya Nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, Ustaz. Lanjut Ustaz, siapa yang mau? Ada lain yang mau baca? Tengku, silakan Ustaz-Ustazku. Ustaz Fihir, Ustaz. Oke, coba Tengku ya. Iya, Ustaz Zulkarnain. Oh iya. Saya Tengku, saya Tafadhol, Tengku. Ustaz. Suara hatinya itu ya. Bisa Artiin, dikasih Ustaz. ringtone beliau tuh. Alhamdulillah, semua punya ciri khas. Ah, Tafadhol, sampai Ustaz. mana ini? Lanjut, Paham. saudaraku. Oke, Pak Haji Saiful. Diterjemahkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kola berkata, siapa ini? Heraklius ya. Heraklius. Fahal kana min abaihi min malikin? Apakah ada dari bapaknya Nabi. siapa yang Nabi min malikin, seorang raja? Qultu, aku berkata, ya Abu Sufyan, la, tidak. Qala, berkata Heraklius, fa asyrafun nasi yattabi'unahu. Maka asyrafun nasi, mulia-mulianya manusia, apa ya? Ya. Orang-orang mulia ya dari manusia, yattabi'unahu, mereka mengikuti Nabi, am du'afa'uhum, atau orang-orang lemah dari mereka. Fakultu, maka aku berkata, kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bahkan orang-orang lemah mereka. Qala, berkata Heraklius, ayaziduna am yanqusuna, apakah mereka itu apa ya? Bertambah am yanqusuna, atau mereka berkurang? Kultu, aku berkata, kata Abu Sufyan, bal yaziduna, bahkan mereka bertambah. Titik Ustaz. Nah, jadi di sini Heraklius berkata, adakah adalah dari bapak-bapaknya laki-laki yang menyatakan dirinya Nabi? Kita langsung ke Nabi aja ya. Apakah adakah dari bapak-bapaknya Nabi itu seorang raja? Jadi min malikin ini isim kana. Min, biasa kah? Dia ada min sesudah istifham atau nafi kan biasa. Asalnya hal kana min abaihi malikun. Adakah dari bapak-bapaknya laki-laki yang menyatakan dirinya Nabi itu raja? Kultu, aku berkata, Abu Sufyan berkata, enggak ada. Qala, fa asyrafu ini istifham nih. Ada hamzah istifham mahdhuf, sudah maklum. Maka adakah bermula orang-orang yang mulia dari manusia itu mengikuti oleh mereka akannya laki-laki atau orang-orang lemah? Fakultu, Abu Sufyan berkata, bal tu'afauhum, bahkan orang-orang lemah di antara mereka itulah yang mengikuti laki-laki itu. Ini Abi Sufyan berbicara di atas jalan ghalib. Artinya secara umum pengikut Nabi itu orang lemah, tidak menafikan ada juga orang mulia, sayyid-sayyid yang mengikuti Nabi ketika itu. Karena Abu Bakar dan lain-lain sahabat Nabi ketika peristiwa ini mereka udah masuk Islam. Jadi ketika menyatakan du'afa'uhum ini tidak menafikan, ghalib. Karena kebanyakan pengikut para Nabi ya orang-orang lemah kan, orang-orang yang mustad'afin. Adapun al-mala'u kan sombong. Herakle berkata, apakah mereka bertambah? Para pengikut itu makin bertambah atau berkurang? Abu Sufyan berkata, bal yazidun. Bahkan mereka bertambah. Kulla yawmin fi ziyadah. Ya kan, pengikut para nabi selalu bertambah. Nah, itu Ustaz. Asyrafun nas. Asyrafu ulul hasabi wal majdi. Tinggi derajat, tinggi kemuliaan. Wal muraduhuna, yang dimaksud dengan di sini asyrafun nas ahlun nahwah wa takabbur minhu. Jadi maksud di sini berarti orang mulia di sini bukan tuan-tuan ya, orang-orang takabur apa orang-orang yang terhina. Jadi maksud bermula yang dimaksud dengan asyraf di sini ahlun nahwah wa takabbur, orang-orang takabur dari mereka. Bukan seluruh syari. Jadi maksud Heraklius yang mengikuti mereka orang-orang pembesar itu atau bukan? Oh, bukan pembesar, justru rakyat jelata lah bahasa kita.
Itu Ustaz. Du'afa'uhum ay aksaruhum minat du'afa. Kebanyakan mereka orang-orang yang nah, nah ini Ustaz. Siapa lagi tengok? Bebas. Ustaz Zul mau lanjut atau Ustaz Fihir? Nyimak jantung. Tidak. Mana ini? Lanjut Ustaz. Ustaz Zulkarnain boleh lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tentu tadi ya? Nih, kola ini. Wala fahal yartaddu, Ustaz. Oke. Kola, maka berkata Heraklius, fahal yartaddu ahadum minhum sakhtatan lidinihi. Maka apakah murtad oleh seseorang dari mereka? Sakhtatan ini apa ya tentu? Karena benci. Oh, Dengki karena ya, Pak, ya? benci lidinihi ke agamanya, ba'da ayyadkhula fihi, setelah dia masuk pada agama tersebut. Qultu, maka Abu Sufyan, aku berkata, Abu Sufyan, la, tidak. Qala, maka berkata Heraklius, fahal kuntum tattahinunahu, maka apakah kalian tattahinunahu bil kadhibi? Apa ya? Kalian apa Menuduh. ini? Tahinu Kalian menuduh. menuduhnya Muhammad bil kadhibi dengan dengan pendusta, qabla ayyakula maqala, sebelum bahwa dia berkata apa yang ia telah katakan. Apa? Kultu, maka Abu Sufyan. Kultu, aku berkata, kata Abu Sufyan, la, tidak. Qala, maka Heraklius berkata, fahal yaqdiru, maka Khianat. apakah dia apa ini? Khianatnya. Maka apakah dia berkhianat? Kultu, maka aku berkata, Abu Sufyan, la, tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin, dan kami dari Muhammad fi muddatin, pada satu masa ya. Ya. La nadri, tidak kami mengetahui, ma huwa fa'ilun fiha, apa yang dia Muhammad kerjakan fiha apa nih? Dalamnya Muddah, mudah. Titik. Nah, Okay. lanjut pertanyaannya. Kola berkata Heraklius atau penerjemahnya, maka apakah murtad oleh salah seseorang dari mereka karena benci bagi agamanya sesudah masuk ia dalamnya agama? Ada enggak pengikut laki-laki itu yang murtad? Kultu, aku berkata, lah, enggak. Nah, ini para ulama menyatakan, seseorang yang masuk ke dalam satu agama atau dalam satu paham berdasarkan basirah ya, terang, berdasarkan dalil yang nyata, susah untuk keluar. Kecuali dipaksa tentunya kan. Karena ada beberapa orang juga yang keluar dari agama Islam karena dipaksa oleh sayyidnya. Nggak tahan misalkan. Tapi kalau secara nyata, keluar karena benci kepada agama Islam itu, nggak ada. Kata Abu Sufyan. Qala, Herakle berkata, fahal kuntum tattahimuna, apakah adalah kalian menuduh akannya dengan berbohong? Qabla ayyakula, sebelum berkata ianya laki-laki akan apa yang telah ia katakan. Sebelum ia mengaku sebagai nabi, pernah nggak kalian menuduhnya sebagai orang yang berbohong? Qultu, Abu Sufyan berkata, lah. Ya kan? Bahkan kami mendapatinya seorang yang amin, kan gitu ya dalam kisah. Qala, Herakle berkata, hal ya kediru, apakah dia pernah mengkhianati ia, mengingkari janji ya kediru? Qultu, Abu Sufyan berkata, Allah, tidak. Wa nahnu minhu, bermula kami darinya Nabi itu pada suatu masa yang kami tidak tahu akan apa yang dianya itu melakukan padanya masa. Jadi ini Abi Sufyan nggak menjazam kalau Nabi nggak pernah berbohong. Ini dari bahasa Abi Sufyan ini artinya pernah dalam masa wad'ul harbi tadi, dalam masa gencatan senjata. Artinya kami jauh darinya, kami nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah, tapi yang kami tahu secara zahir dia nggak pernah hadir ya, nggak pernah mengkhianati janjinya. Itu Ustaz. Hadis panjang banget.
Ini Ustaz, sama lafat-lafatnya ini. Lanjut sampai kiri. Qala berkata ia Abu Sufyan masih tunggu ini kayaknya ya. Ya, ini Abi Sufyan nih. Kayaknya masih Abu Sufyan. Qala berkata ia Abu Sufyan walam tumkinni, dan tidak tetap menetapkan akan aku atau memungkinkan kepadaku kalimatun oleh satu kalimat yang adkhulu fiha, aku masuk padanya kalimat syai'an akan sesuatu ghairu hadhil kalimat, selain ini kalimat. Itu Ustaz. Gimana maksudnya Ustaz? Nah, ini dia nih, saya lagi nyari-nyari maknanya nih. Nah, jadi begini Ustaz. Qala Abu Sufyan berkata, sesudah memberikan jawaban itu kan. Ini di kemudian hari Abi Sufyan berkata, ini kan udah digabung semua. Amkana yumkinu tumkinu. Mestinya tumkinuni kan? Ini tumkin nih itu ya. Ya, karena majizum kan? Nah, Majizum. Kemudian nun sukun itu dimasukkan ke dalam nun wikayah. Oke, asalnya lam tumkinu kalau ada nun wikayah kan tumkinuni ya. Tumkinuni. Kemudian ada lam tumkin. Nun sukun ketemu nun diidghamkan. Jadi walam tumkinni. tumkin nih. Itu lafadznya. Dan tidak memungkinkan akan aku oleh satu kalimat pun udkhilu yang aku masukkan dan dalam kalimat akan sesuatu selain ini kalimat. Maksudnya begini. Tidak memberi kesempatan kepadaku untuk memasukkan satu kalimat yang isinya untuk mencela Nabi atau merendahkan. Tidak memungkinkan akan aku oleh satu kalimat pun kalimat yang lain selain kalimat yang sudah aku ungkapkan sebagai jawaban. Tidak memberi kesempatan kepadaku. Tidak memungkinkan akan aku oleh satu kalimat pun yang aku masukkan dalam kalimat akan sesuatu. Sesuatu yang bisa merendah derajat Nabi. Selain ini kalimat. Nggak ada cara supaya aku bisa menyusupkan kata-kata buruk terhadap Nabi. Jawabannya kan jujur semua tadi kan. Pernah menipu dan seterusnya. Itu maksud. Oke, siap. Nah, kemudian lanjut pertanyaannya. Qala. Ini masih berkata Herakli atau penterjemahnya. Fahal katal tumuhu. Apakah kalian memerangi akannya? Qultu, aku berkata Abu Sufyan. Naam, ya. Ya, kami memeranginya. Qala. Halo, cek Tengku. Halo. Ya. Ya, maaf Tengku. Ada mati lampu ini Tengku. Oke. Qala fahal qataltumuhu. Maka berkata ya Herakles, apakah kalian memeranginya? Qultu, aku berkata, kata Abu Sufyan, naam, ya, kami memeranginya. Qala fakaifa kana qitalukum iyahu? Bagaimana perang kalian dengan dia? Qultu, kata Abi Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijal. Bermula perang di antara kami dan di antara Nabi Muhammad itu seimbang. Yanalu minna wa nanalu minhu. Bahkan sesuatu darinya. Nah, qala titik dulu kayaknya Tengku. Jadi, apakah kalian memeranginya? Iya. Bagaimana adalah peperangan kalian terhadapnya? Abu Sufyan berkata, bermula peperangan di antara kami dan di antara dia itu sijalun. Sijalun dari naubud, bergantian. Sijal artinya timba, Ustaz. Arti dasarnya timba. Timba itu kalau di sumur satu timba, menggunakan kan bergantian. Jadi terjadi tasbih di sini. Asal kata sijal itu untuk timba, bergantian menggunakannya. Artinya kemenangan peperangan ini bergantian. Yana luminna. Mendapati ia dari kami. Maksud mendapati kadang Nabi Muhammad yang menang. Ini kisah Badar. Dalam perang Badar orang Islam yang menang. Wanana luminhu. Dan kami dapati darinya. Kadang kami yang menang dalam perang Uhud. Nah, artinya banyak korban di pihak Nabi. Nah, nanti di perang Khandaq itu di dua-duanya atau perang Ahzab di dua-duanya ada korban. Nah, titik Ustaz. Oke. Qala. Berkata ya Heraklus penerjemahnya. Madza ya'murukum? Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Qultu, aku berkata, yaqulu, dia Muhammad berkata, u'budullaha, sembahlah oleh kalian akan Allah wahdahu, dengan sendirinya Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan bihi dengannya Allah syai'an, akan sesuatu sedikit pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Dan tinggalkan oleh kalian apa yang dikatakan nenek-nenek moyang bapak-bapak kalian. Wa ya'muruna bis salati, dan dia juga memerintahkan kami dengan salat, was sidqi, berkata jujur, wal afaf,
menjaga kesucian, wasilah, dan menyambung tali silaturahmi. Oke. Nah ini pertanyaan Heraklius selanjutnya. Madza ya'murukum? Apa yang Muhammad perintahkan kamu? Qultu, Abu Sufyan berkata, yaqulu berkata ya Muhammad, wa'budullah. Sembahlah oleh kalian Allah wahdahu, Allah saja. Janganlah kalian menyekutukan dengannya Allah akan sesuatu. Tinggalkan akan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Bapak kalian menyatakan sembahlah berhala. Muhammad menyatakan jangan sembah berhala. Wa ya'muruna bis-shalah, memerintahkan kami untuk salat, wasidqi, jujur. Dalam satu riwayat lagi Sahih Bukhari juga dalam bab jihad, di sini bukan sidqi tapi bis sadaqah. Wa ya'muruna bis-shalati was-sadaqah. Ini kuat juga karena antara salat dan sedekah, salat dan zakat kan dalam ayat Quran banyak digabungkan ya. Jadi kedua-duanya riwayat sahih. Cuma di sini wasidqi, riwayat yang lain wasadaqati. Memerintahkan ya akan kami untuk salat dan jujur, wal afafi, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, menjaga harga diri kami, wasilah, memerintahkan untuk silaturahim pada kerabat-kerabat. Ya. Titik. Nah, ini baru titik Ustaz ya. Akut Coba kita sekali. lihat dulu ada catatan kaki mungkin tentang kalimat-kalimat di atas. Oh ya. Suhtatan tadi ya. Suhtatan ay karahiyatan. Ada enggak seseorang yang keluar dari agama Nabi? Karahiyatan lahu, karena benci baginya Nabi, wa adama ridhabi, karena tidak rela dengannya Nabi. Muddatan, ahdin ya, masa. Qala ay Abu Sufyan, sijal, nuab. Sijal nuabun, bergantian, maratan lana, pada suatu kali untuk kami, kami yang menang, wa maratan alaina, pada suatu kali kami yang kalah. Wa aslu sijalin jam'u sajlain. Asal sijal itu jamak dari sajlain. Wa huwa dalwul kabir, timba yang besar. Gayung ya. Ya. Nah, kalau gayung biasanya nggak ada talinya Ustaz. Ini dalwul ada Kalau talinya. gayung, kalau Mikrofon. gayung ini gerofah kalau nggak salah. Ember, timba. Ember. Fa'adlah dalwah. Kalau dalwah itu Ustaz ada talinya. Kisah Nabi Yusuf, fa'adlah dalwah ya. Mereka menurunkan timbanya yang ada talinya. Ma yaqulu aba'ukum, apa yang dikatakan oleh bapakmu, yaitu min ibadatil ausan wa mafasidil jahiliyah. Nah itu maksudnya ya. Menyembah berhala dan kerusakan-kerusakan jahiliyah. Afaf, al-kafu anil muharraman, menahan diri dari segala yang diharamkan. Wa kharimil muru'ah, hal-hal yang bisa merusak harga diri. Mimma layalik, dari hal-hal yang tidak layak. Asilah artinya al-ihsanu ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat. Nah, titik. Masya Allah. Masya Allah. Mana tadi? Ini kalau kita Saya sering mau baca kitab hadis, timbul kecintaan kepada hadis, insya Allah. Nah, mudah-mudahan amin. Amin ya Allah. emang kalau nggak dibaca Insya Allah. nggak indah Ustaz. Kalau nggak dibaca nggak indah apapun kitabnya kan. Tapi kalau kita baca insya Allah indah. Indah pada waktunya kata orang. Lanjut Ustaz. Saya Tengku. Tafadhal Ustaz. Pokoknya lihat terjemahan. Iya, gimana Ustaz? Maaf. Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala li tarjumani. Itu ya. Artinya Ustaz. Nah, lanjut. Setelah berkata ya siapa? Abu Sufyan. Oh ini Abu Sufyan Heraklius. bagi terjemahnya. Heraklius li terjemani. Kullahu, katakan olehmu baginya. Saltuka an nasabihi, tanyakan. Saltuka itu. Aku bertanya. Aku bertanya kepadamu tentang nasabnya. Fasakarta, lalu engkau mengatakan anahu fikum du nasabin, bahwasanya dia itu pada kalangan kamu adalah mempunyai nasab. Fakadzalika rusulu tub'atsu fi nasabi qaumihi. Maka begitu juga utusan-utusan yang diutus ia pada nasab kaumnya. Wasaltuka hal qala ahadukum minkum ahadun minkum hadal qaula. Dan aku bertanya kepadamu, apakah berkata salah seorang di antara kalangan kamu akan ini perkataan? Fazakarta, lalu engkau mengatakan anla, bahwasanya tidak. Fakultu, maka engkau mengatakan, lau kana ahadun qala hadal qaula. Ini mukanya Ustaz geser dulu. Nah, fakultu, aku mengatakan, lau kana ahadun, jika ada seorang qala yang telah berkata ya hadal qaula, akan ini perkataan qabla sebelumnya, lakultu, maka aku mengatakan rajulun ya tasi
ya'tasi biqaulin qila qablahu. Sungguh aku mengatakan seorang laki-laki apa ini ya'tasi? Ya tadi. Ikut gue. Hmm. Iya kan ya? Iya. Ya'tasi. Ikut. Seorang laki-laki yang ikut ya dengan perkataan qila yang dikatakan sebelumnya. Titik Ustaz. Titik dulu. Faqala litarjuman, maka berkatanya Heraklius bagi penterjemahnya. Qul lahu, katakan olehmu hai penterjemah baginya Abi Sofyan. Apa yang harus engkau katakan? Gini ya, ini bahasanya diterjemahkan. Sa'altuka an nasabi, aku bertanya kepada engkau hai Abu Sofyan tentang nasabnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Jakarta, maka engkau menyebutkan menjawab bahwa sungguhnya Muhammad di antara kamu itu dzu nasabin, yang mempunyai keturunan yang mulia. Fakadzalika, maka demikian pula itu rasul-rasul sebelumnya tub'atsu, dibangkitkan akan dianya rasul dalam nasab kaumnya. Maksudnya dalam nasab kaumnya, dalam nasab yang mulia dari nasab kaumnya. Artinya ini kemungkinan besar ini Heraklius ini seorang yang cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin jadi raja kan. Jadi Dia paham ngambil dia. kesimpulan sendiri tuh kayaknya nih ya. Gimana? Dari semua jawaban nih kayak Hakim Verdi Sambo gue. Jadi kemungkinan sudah membaca kitab-kitab sebelumnya, tahu ciri-ciri Nabi yang akan dimunculkan di akhir zaman kan. Wasa'altuka, aku bertanya kepadamu hai Abu Sofyan, hal qala ahadun, apakah pernah mengatakan oleh seseorang di antaramu akan ini perkataan? Ada enggak orang yang pernah menyatakan dirinya Nabi sebelum Muhammad itu? Zakarta Allah, engkau menjawab tadi enggak. Fakultu, maka aku berkata, kata Heraklius, lau kana ahadun qala, jikalau adalah seseorang itu berkata ia akan ini perkataan. Maksudnya dia mengatakan mengaku dirinya Nabi. Jikalau adalah seseorang itu telah berkata ia akan ini perkataan, mengaku dirinya Nabi qablahu sebelumnya Muhammad, laqultu, sungguh aku berkata, rajulun, dianya Muhammad, bahasa Heraklius, itu seorang laki-laki ya'tasi yang mengikuti ia dengan ucapan yang dikatakan sebelum dia. Andaikan sebelum Nabi ada orang yang mengaku dirinya Nabi, bisa saja Nabi mengaku dirinya Nabi karena ikut-ikutan orang lain. Tapi kalian menyatakan nggak ada seorang pun yang mengakui dirinya Nabi. Malah Nabi yang pertama kali mengaku kan, berarti bukan nyontoin orang lain. Wasa'altuka, dan aku bertanya kepada engkau, hal kana min abaihi min malikin, adakah dari bapaknya Nabi tadi, dari seorang raja? Fazakar ta'ala, engkau menjawab tidak ada. Aku berkata, kata Heraklius, walau kana, jikalau adalah dari bapak-bapaknya itu seorang raja, mesti aku mengatakan, rajulun yatlubu mulka abih, dia hanya laki-laki yang mengaku dirinya sebagai Nabi yaitu Muhammad, itu seorang laki-laki yang mencari ia akan kerajaan bapaknya. Tapi nggak mungkin Nabi mencari kerajaan bapaknya karena Nabi bukan keturunan raja. Nah, itu kesimpulannya. Titik dulu. Nah. Aman Ustaz? Aman. Oke Ustaz. Erwan datang tuh, tutup aja. Ustaz Erwan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi marja' wal maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ulah tutup nih. Aduh. Enggak selesai satu hadis Ustaz, panjang banget. Lanjut Ustaz. Lanjut. Yo, Ustaz Irwan. Lanjut Kure. Ya. Wasa'altuka, dan aku juga bertanya kepadamu tadi, hal kana min yang mana tuh tadi? Mohon maaf. Qultu rajulun yatlubul kabi. Tattahimunahu. Nah, hal kuntum tattahimunahu bil kadibi. Apakah kalian menuduhnya Muhammad dengan seorang pendusta? Qabla yaqulu maqal, sebelum bahwa dia mengatakan apa yang telah dia katakan, fadzakarta Allah, dan kau sebut tidak. Faqad a'rifu, maka sungguh aku telah mengetahui annahu, bahwa sungguhnya hal wasya'an lam yakun liyadhar al-kadhiba, bahwa dia itu tidak mungkin meninggalkan akan kedustaan ala nas kepada manusia, wa yakdziba ala Allah, dan dia juga tidak berdusta kepada Allah. Wasa'altuka asyrafun nasi. Itu Ustaz, langsung jelasin Ustaz. Apa maksudnya ini? Faqad a'rifu annahu. Ya, maksudnya itu Heraklius, kamu tadi kan aku bertanya sama dirimu, si Nabi Muhammad ini seorang pendusta enggak? Dan kamu kan jawab ternyata tidak. Dia adalah orang yang jujur. Dan aku juga tahu bahwa seseorang Nabi itu tidak mungkin berdusta, baik dia berdusta kepada manusia maupun berdusta kepada Allah, ya kan?
Begitu Tengku. Belum mewakili ibarat ini Ustaz. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara. Di sini gimana Tengku diterjemahinnya? Nah, maka sungguh aku tahu bahwa sungguhnya laki-laki tidak ada ia, maksud ini lam apa namanya? Lam juhud. Tidak ada ia meninggalkan, maksudnya tidak meninggalkan ia. Tidak mungkin meninggalkan ia akan berbohong kepada manusia dan berbohong ia di atas Allah. Maksudnya begini. Dulu kalian menyatakan sebelum dia mengaku sebagai nabi, kalian nggak pernah menemui dia sebagai seorang pembohong. Nabi sebelum mengakui sebagai nabi nggak pernah berbohong, ya kan? Jadi nggak mungkin dia meninggalkan berbohong atas manusia. Sebelum nabi jadi nabi nggak pernah berbohong. Nggak mungkin nabi meninggalkan berbohong kepada manusia sebelum jadi nabi, kemudian nabi berbohong kepada Allah. Kalau sebelum jadi nabi nggak pernah berbohong, artinya nggak berbohong kepada orang. Masa ini dia nggak berbohong kepada manusia, mau berbohong atas nama Allah? Nggak mungkin juga. Ini kesimpulannya dari si Heraklius ya. Nah, jadi kalau sebelumnya nggak pernah berbohong, ketika mengakui sebagai nabi juga itu kan, kalau misalkan berbohong yang lebih parah, berbohong atas nama Tuhan, nggak mungkin. Atas nama manusia aja dia nggak pernah berbohong, apalagi atas nama Allah. Nah itu. Oke. Wasa'altuka asyrafun nasi ittaba'u am du'afa'um. Dan aku juga bertanya kepadamu, orang-orang para pembesar, orang mulia saja yang mengikutinya ataupun orang-orang yang lemah di antara mereka. Fadzakarta anna du'afa'uhum ittaba'u, dan kau menyebut bahwa sungguhnya justru yang lebih banyak itu orang-orang du'afa yang mengikutinya Nabi. Wa hum atba'ur rasul, dan sebenarnya orang-orang du'afa itulah pengikut-pengikut Rasul. Ya. Jadi maksudnya Raja Heraklius ini tahu bahwa Rasul-Rasul sebelumnya itu para pengikutnya pasti orang-orang du'afa itu Bu ya. Ya, Ustaz Afin, orang yang yang terjajah, teraniaya, terlemahkan. Wasa'altuka yazidun amian kusun. Dan aku juga bertanya kepadamu, apakah pengikutnya Nabi Muhammad itu bertambah atau justru berkurang? Fadzakarta, dan kau menyebut annahum yazidun. Sesungguhnya mereka itu justru bertambah. Wa kadzalika amrul iman, dan seperti demikian bertambah oleh urusan iman. Hatta yatimma, sampai iman tersebut sempurna. Oke. Aman, Ustaz. Oke, wasa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fi. Aku juga tadi bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad satu orang, apakah ada seorang yang murtad karena benci, karena dengki lidinihi bagi agamanya ba'da ayyadkhula fi, setelah dia masuk dalamnya. Ini ayyadkhula, Tengku kan? Ya. Yang pakai kitab belum ngaji gundul mantul kayaknya, Tengku nih ayyadkhulu. So, pada kata Allah, dan kau menyebut Abu Sufyan nggak ada, bahwa tidak. Wa kadzalika iman hina tukhalitu basyashatal qulub. Dan seperti demikian juga iman ketika bercampur ia iman basyashatul qulub, akan basyasha itu yang saya tahu artinya dalam, Tengku ya, kedalaman hati. Ketika iman itu masuk ke dalam hati sanubari yang paling dalam gitu, Tengku. Ini Pak El Tukhalitu. Hatta tuh Nggak ada basyasha. Basyasha artinya cahaya, Ustaz. Oh, cahaya. Jadi begini. Apa namanya? Aku bertanya kepadamu, apakah murtad seseorang karena benci bagi agamanya Nabi? Sesudah masuk ia dalamnya agama, engkau menyebutkan tidak. Demikian lagi keimanan ketika mukhalatah. Ketika bercampurlah oleh cahayanya iman ke dalam hati, dia nggak bakal keluar lagi, sudah menyatu. Fa'il ya basyasha. Oke. Wasa'altuka hal yaqdur. Dan aku bertanya akan engkau, apakah berkhianat ya Nabi? Fadzakarta, dan kau menyebut anla, bahwa tidak. Wakadzalika rusul, dan seperti demikian juga para rasul-rasul, la taqdur. Mereka para rasul-rasul itu tidak berkhianat. Wasa'altuka bima ya'murukum, dan aku bertanya akan Kenapa, engkau Ustaz? dengan Kenapa para rasul nggak pernah berkhianat? Karena misi kerasulan itu bukan misi duniawi. Orang kalau misinya duniawi harus berbohong, Ustaz. Karena politik, gitu ya. Bagian dunia itu kalau nggak ditambah bumbu-bumbu kebohongan susah, Ustaz. Jadi Nabi misinya akhirat, nggak ada unsur duniawi, karena itu nggak perlu berbohong ya. Nggak perlu, nggak takut kepada celaan siapapun, nggak takut hak-haknya dikurangi kan. Jadi ya apa adanya.
Itulah para nabi. La as'alukum ajra, kan itu ayatnya saya. Ah, Illa mawaddatan fil qurba, kan? Atau balasanku, gajiku pada Allah lah. Ya. wa in ajriya illa 'ala Allah. Nah itu, semua nabi begitu. Oke, tunggu. Wa sa'altuka bima ya'murukum, dan aku bertanya akan engkau dengan apa ya'murukum yang memerintahkan ia nabi akan kalian. Fadzakarta annahu, dan kau menyebut bahwa sungguhnya nabi ya'murukum menyuruh kalian an ta'budullaha, bahwa kalian sembahkan Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya Allah akan sesuatu. Wa yanhakum an ibadatil autsani, dan melarang ia akan kalian daripada menyembah berhala-berhala. Wa ya'murukum bis-sholati wasidqi wal afaf, dan menyuruh kalian dengan salat, berkata jujur atau sedekah, dan juga menjaga diri dari yang haram. Aman ya, Ustaz. Aman go. Fa in kana ma taqulu haqqan, maka jikalah ada yang kamu katakan itu yang benar, fasayamliku maudhi'a qadami hataini, maka sungguh akan memiliki dia akan tempat kaki dua kakiku ini. Titik, Ustaz. Fa in kana ma taqulu haqqan, ini kata Heraklius, maka jika adalah apa yang engkau katakan hai Abu Sufyan itu benar, fasayamliku, maka akan memiliki ianya nabi itu tadi akan tempat dua kakiku ini, Baitul Maqdis dan wilayah kekuasaan Heraklius itu. Karena ketika Heraklius mengatakan ini kan di Baitul Maqdis ya. Kekuasaan nabi itu akan masuk ke Sampai ke sini. Baitul Maqdis dan ke Rum. Nah. Lanjut. Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun, dan sungguh adalah aku itu yang aku mengetahui annahu, bahwa sungguhnya dia Muhammad kharijun, itu akan keluar. Walam akun azunnu annahu minkum, dan tidaklah aku mengira bahwa sesungguhnya dia Muhammad minkum itu dari golongan kalian. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi, maka jikalau bahwa sesungguhnya aku itu yang aku tahu, anni bahwa sesungguhnya aku akhlusu itu yang bersih, ilaihi daripadanya. Akhlusu asilu. Sampai. Ya. Bahwa sesungguhnya aku yang sampai ilaihi kepadanya, la tajashamtu liqa'ahu. Tajasham apa tunggu? Takallaftu. Sungguh aku akan memberatkan akan pertemuan dengannya, akan Titik, pertemuannya. Titik. Nah, jadi kata Heraklius, waqad kuntu a'lamu, aku yakin nabi itu akan muncul. Jadi mungkin berdasarkan bacaannya atau informasi dari kitab sebelumnya, dia yakin akan nabi, akan ada nabi akhir zaman kan. Adalah aku yakin bahwa sungguhnya nabi itu akan keluar. Lam akun adunnu. Tidak adalah aku itu mengira. Aku tidak mengira kalau nabi itu dari golongan kalian. Aku nggak mengira kalau nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab, suku Quraisy segala macam. Biasanya nabi kan dari golongan Bani Israel ya kan, dari Yahudi. Kemudian Heraklius berkata, "Lau anni a'lamu." Jikalau aku yakin bahwa sungguhnya aku itu bisa sampai kepadanya, la tajasyamtu liqa'ah. Sungguh aku akan berusaha keras untuk menemuinya. Jadi kenapa Heraklius tidak berusaha untuk bertemu Nabi? Enggak yakin bisa selamat dalam perjalanan. Ketika itu kan musuh besar bangsa Rom kan Persia. Jadi nggak bisa nyampe, pasti akan terjadi pembunuhan, khawatir terhadap dirinya sendiri. Titik dulu Ustaz. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamih. Jikalau adalah aku di sisinya, sungguh aku akan mencuci kakinya. Nah, untuk memuliakannya. Masya Allah. Nah, ini Heraklius pada akhirnya mati juga ya, peperangan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jadi ini kita lihat dulu yaktasi tadi ya, yaktadi wa yattabi'u, mengikuti yaktasi. Liyazara liyatruka hum atba'ur rusul fil ghalib. Orang-orang lemah itu pengikut para rasul pada kebanyakannya, lal mustakbirun, bukan para orang takabur, bagian wahasada, karena dengki dan iri. Basyashah tukhalitu basyatu nuruhu wa halawatu. Cahaya iman, manisnya iman. Tunggu, layarnya ke bawahin, tunggu. Izin tunggu. Nih. Gimana, Ustaz? Layarnya masih di situ kayaknya ya. Nah, bergerak. Gimana? Nah, ini baru bergerak. Nah,
Jadi basyasyatuhu nuruhu, cahayanya iman, wa halawatuhu, manisnya iman. Wal farhu bihi, gembira dengannya iman, insyirah ya, terang dadanya ilaihi. Ausan jam'u wasnen, wa huwa sanamu patung. Kharijun ay annahu sayub'asu. Aku yakin sesungguhnya Nabi itu akan keluar. Maksudnya annahu, sesungguhnya Nabi itu sayub'asu. Akan dibangkitkan seorang Nabi bihadhi sifat dengan ini sifat. Akhlusu asilu, aku sampai. Tajasyamtu takallaftu, aku memaksakan diri ala khatrin, di atas bahaya, wa masyakkah, di atas kesusahan. Lagasaltu an qadameh, sungguh aku cuci dengan di kakinya. Mubalaghah fi khidmati, karena mubalaghah dalam melayaninya dan mengikutinya. Wal khudu' lima ja'a, tunduk bagi ma yang datangnya dengan nyaman. Nah, itu Ustaz. Baru selesai separuh hadis. Udah sejam Ustaz. Ini separuh lagi kayaknya kita tinggalkan ini. Enggak kelar Ustaz nih. Harus 2 kali ini. Satu hadis ini 3 kali baca. Iya Tengku. Udah gol juga ini Tengku. Kayaknya 2 gol udah. Masya Allah. Ustaz Baruli baru masuk ini. Wallahu a'lam bisawa'il marji' wal ma'ab. Masya Allah. Nah itulah Ustaz tentang kitab Sahih Bukhari.